Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mustafa Al-Kifli di channel Kisuluh Negeri Sabah. Pada kesempatan kali ini kita nanti akan bertemu, kemudian kita wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertek, beliau Bapak Haji Mukhtar Masnun SAG. Kita akan mengupas tentang bagaimana tata cara kita nikah dengan mudah sesuai dengan aturan perundang-undangan dan syariat agama Islam. Ikuti kami, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Let's go. Mungkinkah jika aku bermimpi, salahkah untuk menanti? Takkan lelah aku menanti. Oke sahabatku, beliau Bapak Haji Mukhtar Masnun SAG, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo. Selamat pagi Pak Kepala. Alhamdulillah, selamat pagi Mas Yai Mustafa Al-Kifli. Alhamdulillah dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami Pak Kepala. Kali ini kami selaku penyuluh di Kementerian Agama sedikit akan mendengarkan paparan dari Bapak tentang seputar pernikahan. Jadi yang pertama, pernikahan atau perkawinan itu menurut undang-undang dan syariat agama Islam itu apa sebetulnya, Pak? Terima kasih sekali Mas Kiai, bahwasanya pernikahan atau perkawinan adalah bagian dari hak asasi umat manusia. Namun demikian, bahwasanya kita hidup dalam negara yang memiliki aturan perundang-undangan, karena kita hidup di negara yang berlandaskan hukum. Demikian juga bahwa kita juga sebagai umat yang beragama juga diatur oleh ketentuan agama yang kita yakini. Dalam hal ini perkawinan di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Demikian juga di dalam agama Islam, perkawinan memiliki tujuan yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Kita bisa untuk mendapatkan keturunan yang jelas orang tuanya, jelas nasabnya. Nah, perkawinan ini menjadi ranah bagi masing-masing pribadi warga negara Republik Indonesia. Oke Pak Kepala, tentunya kalau ada bujang dan perawan ingin nikah di negara kita, dalam hal ini Kabupaten Wonosobo dan Kecamatan Kertek, bagaimana syarat rukunnya, kemudian prosedurnya Pak Kepala? Terima kasih. Terkait seseorang yang ingin melakukan proses pernikahan, yang jelas sebelum memutuskan untuk menikah akan lebih baik pada calon mempelai mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, baik persiapan fisik, persiapan mental, persiapan ekonomi, demikian juga lebih-lebih persiapan
religiositas, karena kebutuhan kehidupan rumah tangga, nilai-nilai agama menjadi pondasi utama untuk mendapatkan kebahagiaan dan ketentraman. Adapun persyaratan yang harus diketahui oleh seluruh masyarakat, lebih-lebih kita sebagai orang tua, apabila memiliki anak-anak yang memang sudah menginjak usia menikah. Ini di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, di dalam perubahan Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang dirubah nomor 16 tahun 2019, bahwa syarat perkawinan untuk laki-laki umurnya 19 tahun minimal. Demikian juga calon perempuan, calon istri minimal juga 19 tahun. Tidak ada perbedaan antara calon suami maupun calon istri terkait dengan usia pernikahan. Dan apabila calon mempelai masih jejaka, masih perawan, dan usianya masih kurang dari 21 tahun, juga harus mendapatkan izin dari orang tua. Adapun persyaratan secara administrasi, yaitu diantaranya fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi akte kelahiran yang bersangkutan. Apabila sudah duda atau cerai, ada bukti akta cerai ataupun bukti surat kematian apabila duda atau jandanya dan jati tinggal mati. Demikian juga bagi calon mempelai adalah anggota Polri ataupun anggota TNI, juga ada izin dari atasannya, komandannya. Dan adapun alurnya, yang bersangkutan setelah menyiapkan berkas-berkas seperti tadi yang kami sebutkan, ada fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi akte kelahiran, ada apabila duda atau janda ada bukti akte cerai atau surat keterangan akta kematian. Demikian juga apabila anggota Polri ataupun TNI ada surat izin dari komandannya, maka yang bersangkutan datang ke desa, kantor desa atau kantor kelurahan untuk minta surat pengantar sekaligus keterangan untuk menikah. Di sini nanti desa akan membuatkan seperti N1, ada N2, demikian juga ada N7, ada N4, dan surat pengantar yang lainnya. Setelah itu, yang bersangkutan yaitu datang ke puskesmas untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan sekaligus untuk mendapatkan imunisasi bagi calon istri. Nah, setelah itu datanglah ke KUA kecamatan setempat di mana yang bersangkutan akan melangsungkan pernikahan. Nanti setelah datang ke KUA akan diperiksa berkas-berkas persyaratannya. Apabila memenuhi persyaratan, ini akan dibuatkan apabila nikahnya ini di luar kantor ataupun di kantor di luar jam dinas, ini ada tarif biaya nikah yang disetorkan ke kas negara sejumlah Rp600.000. Dan itu sesuai dengan undang-undang ya Pak Kepala? Itu 600 sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tidak ada di KUA, tidak ada kelebihan biaya yang lainnya. Adapun apabila nikahnya di kantor dan dalam waktu jam kerja, sama sekali tidak ada biaya. Rp0. Ya. Jadi sekali lagi, persyaratan komplit, nikah di kantor di jam kerja, biaya Rp0. Oke Pak Kepala, sedikit kami bertanya, kalau ada permohonan calon
pengantin putra atau putri, salah satu kekurangannya misalkan kurang umurnya, ini bagaimana sikap dari kantor urusan agama atau kantor dalam hal ini yang mencatat pernikahan? Bagaimana itu Pak Kepala? Terima kasih Mas Yai. Terkait seseorang yang akan melakukan pernikahan, namun ada terkendala di antara misalnya, yaitu yang bersangkutan masih kurang umur, belum mencapai usia 19 tahun dan belum pernah menikah. Maka dari kantor urusan agama kecamatan setempat akan memberikan penjelasan, akan memberikan pengarahan. Ini harapannya ini bagi calon yang masih kurang umur 19 tahun, maka untuk bisa ditunda pernikahannya. Karena kita tahu bahwa pernikahan itu butuh persiapan mental, butuh persiapan fisik yang prima, demikian juga butuh persiapan ekonomi yang baik dan sebagainya. Itu tidak lain adalah untuk kebahagiaan bagi calon mempelai sendiri. Namun demikian, apabila yang bersangkutan tetap mengharapkan bahwa proses pernikahan untuk bisa dilaksanakan, maka dari KUA tidak ada kewenangan untuk melangsungkan proses pernikahan. Dari KUA memberikan penolakan apabila umurnya masih di bawah 19 tahun. Nah ini karena di Kabupaten Wonosobo bagi usia pernikahan di bawah umur ini masih cukup tinggi. Nah, pemerintah dalam hal ini, bagaimana pemerintah Kabupaten Wonosobo mensikapi dengan kondisi yang demikian? Maka ada ikhtiar bahwasanya karena di undang-undang perkawinan diberikan kesempatan kepada yang bersangkutan apabila belum memenuhi persyaratan dari kantor urusan agama setempat melakukan penolakan, yang bersangkutan bisa mengajukan izin dispensasi kurang umur ke pengadilan agama setempat. Nah, ini berdasarkan rapat koordinasi antara Kementerian Agama, pemerintah kabupaten, demikian juga pengadilan agama bagi warga masyarakat Wonosobo yang akan melangsungkan pernikahan sementara umurnya belum mencapai 19 tahun untuk mendapatkan bimbingan, konsultasi sejauh mana persiapan yang bersangkutan untuk melangsungkan pernikahan, yaitu kalau kita di Wonosobo sering mengatakan bahwa namanya untuk konselor memberikan bimbingan itu Puspaga. Ini kantornya yang komplek kantornya ini atau sekretariatnya ini di kantor transmigrasi dan tenaga kerjaan Kabupaten Wonosobo. Kalau orang Wonosobo mengatakan dekat pom bensin Sapen. Nah nanti setelah dari mendapatkan bimbingan dari konselor Puspaga, yang bersangkutan mengajukan ke pengadilan agama Kabupaten Wonosobo yang dekat dengan Rumah Sakit Islam Mendolo. Dan itu nanti yang memiliki kewenangan untuk memutuskan apakah dikabulkan atau tidak itu adalah hakim agama Pengadilan Agama Kabupaten Wonosobo. Begitu Mas Yai. Terima kasih Pak Kepala. Untuk sementara masalah pernikahan mungkin di kesempatan yang lain akan kita sambung. Yang jelas saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku semuanya, beliau dan kami sendiri punya prinsip kalau ada yang mudah kenapa dipersulit, dan nikah itu mudah dengan biaya 0 rupiah sesuai dengan undang-undang. Asal syarat dan rukunnya memenuhi, kami siap melayani. Terima kasih atas perhatian sahabat-sahabatku, saudara-saudara sekalian. Jangan lupa like, subscribe, dan komen serta share. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.